Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis of variance, di mana analisis of variance ini terdiri atas dua. Ada one way ANOVA dan ada two way ANOVA. Apa itu ANOVA? ANOVA merupakan pengujian dua varian atau ragam yang berdasarkan hipotesis nol, di mana bahwa kedua varian itu sama. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai one way ANOVA. Maka untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi mengenai two way ANOVA. Apa bedanya antara one way ANOVA dan two way ANOVA? Hari ini kita masuk two way ANOVA. Two way ANOVA merupakan pengujian hipotesis komparatif atau perbandingan, di mana untuk sampel yang merupakan lebih dari dua sampel dengan mengukur atau mengelompokkan data berdasarkan dua faktor yang berpengaruh yang disusun dalam baris dan kolom. Two way ANOVA juga disebut dengan uji ANOVA dua faktor atau dua arah, analisis varian dua jalan, di mana two way ANOVA juga merupakan perbedaan Mayan 3 atau lebih kelompok yang telah dibagi dalam dua atau lebih variabel faktor. Jadi dia dibagi menjadi dua atau lebih variabel faktor. Sebelum ke uji two way ANOVA, ada beberapa syarat atau uji asumsi yang harus kita penuhi sebagai syarat uji lanjut menuju ke uji two way. Yang pertama adalah sampel penelitian berasal dari kelompok independen. Kemudian untuk variabel faktor bersifat kategori, dan untuk variabel dependen adalah merupakan data interval atau rasio. Langkah berikutnya adalah kita melakukan uji distribusi normal. Di sini uji distribusi normal kita menggunakan standarisasi residu, di mana nanti standarisasi residu itu kita lakukan uji normalitas, apakah dia memenuhi atau tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan uji homogen. Jadi syarat untuk melakukan uji two way ANOVA jika syarat atau uji asumsi kelima tahap ini itu adalah terpenuhi. Jika salah satu dari mereka tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan dengan uji two way ANOVA atau uji parametrik, melainkan dilanjutkan dengan uji non-parametrik. Untuk uji normalitas itu sendiri, kemarin sudah kita singgung sedikit, ada dua, ada Kolmogorov dan ada uji Shapiro. Jadi nanti kita lihat yang mana tergantung dari banyaknya sampel. Berikutnya uji hipotesis. Uji hipotesis untuk way ANOVA sama dengan one way ANOVA, di mana dia membandingkan nilai signifikan hitung dengan signifikan ketetapan dan bisa menggunakan dengan perbandingan nilai F hitung dengan F double. Di mana jika nilai signifikannya kurang dari signifikan ketetapan, maka H0-nya ditolak dengan kesimpulan bahwa adanya perbedaan yang signifikan atau H0-nya ditolak. Tapi jika hal yang sama juga untuk F hitung, tapi untuk F hitung jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak, diasumsikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari dua perbandingan. Bisa membandingkan nilai signifikan hitung dengan signifikan ketetapan, atau bisa membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, jadi nanti tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Oke. Berikutnya adalah langkah-langkah pengambilan keputusan, di mana untuk pengambilan keputusan itu hampir sama dengan one way ANOVA, bedanya nanti diuji normalitas. Tadi sudah saya singgung sedikit, langkah-langkahnya adalah uji normalitas, homogenitas, baru kita lanjut ke uji two way ANOVA. Uji normalitas di sini yang kita lihat adalah
nilai residual standar. Jadi kita lakukan residual standar terlebih dahulu, baru kita lakukan uji normalitas dengan tahapan yang sama yang kemarin. Yang dilihat adalah nilai signifikannya, apakah lebih dari 0,05 atau dia kurang dari 0,05. Dia akan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka dia datanya tidak terdistribusi normal. Tapi jangan khawatir, jika data kita tidak terdistribusi normal, kita bisa melakukan transformasi data, di mana setelah melakukan transformasi data, kita bisa melakukan uji kenormalan kembali, apakah datanya normal atau tidak. Jika datanya tidak normal, setelah kita lakukan transformasi, hasilnya tetap tidak normal, maka dilakukan adalah uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang digunakan adalah uji Friedman, bukan parametrik atau uji two-way ANOVA jika dia tidak normal ya. Kemudian tahap berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilihat dari skor hitungnya. Jika lebih dari 0,05 maka diasumsikan bahwa variannya dikatakan adalah homogen atau sama. Tapi jika kurang dari 0,05 maka variasinya dikatakan tidak homogen atau berbeda. Di sini nanti teman-teman bisa memperhatikan bahwa syaratnya terpenuhi untuk normalitas dan homogenitas. Nanti teman-teman bisa ke uji lanjutnya, yaitu uji one way ANOVA. Nah, mohon maaf, bukan one way ANOVA tapi two way ANOVA. Nanti diganti ya ini ya. Kita lanjut ke uji two way ANOVA. Jika kita akan memperhatikan nanti nilai signifikannya lebih dari atau kurang dari, agar kita bisa menemukan dia perbedaannya, ada beda rata-rata atau tidak ada beda rata-rata. Sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini ada contoh yang sudah saya ada kasus yang bisa nanti kita coba sama-sama untuk mengerjakan step by step untuk two-way ANOVA. Jadi di sini dia akan membandingkan antara tinggi tanaman jagung dan jumlah bongkol, dan banyaknya jumlah bongkol terhadap pemberian dosis pupuk dan frekuensi penyiraman. Nah, di sini dosis pupuknya itu berbeda-beda, ada 3 dosis nanti yang akan diberikan, dosis 1%, kemudian dosis 2% dan dosis 3%. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pula terhadap frekuensi penyiramannya. Frekuensi penyiramannya pun ada 3. Yang pertama tidak dilakukan penyiraman. Yang kedua penyiraman hanya dilakukan 1 kali seminggu. Yang ketiga penyiraman hanya dilakukan 3 kali seminggu. Nah, oke. Ini soalnya. Contoh soal untuk two-way ANOVA ya. Oke. Oke, ini soalnya. Proses pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh pemberian pupuk dan penyiraman yang tepat. Dilakukan sebuah percobaan untuk mengetahui pemberian pupuk dan penyiraman yang paling maksimal terhadap hasil pertumbuhan tanaman jagung. Pada faktor pemupukan dikelompokkan menjadi pupuk dengan dosis yang berbeda ya, ada dosis 1%, 2%, dan 3%. Sedangkan pada penyiraman dikelompokkan menjadi 3, yaitu penyiraman 1 kali seminggu, penyiraman 3 kali seminggu, dan tidak ada penyiraman. Pada tanaman jagung itu akan dilakukan pengukurannya terhadap tinggi tanaman dan jumlah bongkol yang dihasilkan. Nah, berikut adalah tabel dari hasil pengukuran. Ada 2 tabel di sini. Ada tabel tinggi tanaman jagung yang berdasarkan dengan dosis pupuk dan frekuensi penyiraman. Di sini bisa terlihat tabelnya. Oke.
karena tadi berdasarkan dosis pupuk dan frekuensi penyiraman. Nah, di sini ada dosis untuk 3%, 2%, dan 1%. Kemudian frekuensi penyiramannya tidak ada penyiraman. Kemudian penyiraman 1 kali seminggu, dan yang ketiga itu penyiraman 3 kali seminggu. Jadi dia tabelnya ini hasilnya berbeda ya. Kalau yang di bawah itu adalah tabel jumlah bongkol dengan dosis yang sama dengan tinggi tanaman, kemudian frekuensi penyiramannya pun juga sama ya. Jadi setiap dosis dan setiap dosis itu ada 4 dalam setiap frekuensi penyiraman. Kita lihat untuk dosis 1% tidak ada penyiraman itu ada 4, kemudian dosis 2% juga ada 4, dosis 3% juga ada 4, baik itu untuk yang tidak ada penyiraman, kemudian penyiraman hanya 1 kali, penyiraman 3 kali seminggu. Hal yang sama juga untuk jumlah bongkol. Jumlah bongkol yang dilihat berdasarkan dosis pupuk dan frekuensi sama juga untuk dosis pupuk 1%, tidak ada penyiraman ada 4, gitu juga ya. Oke, kita lihat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, teman-teman terlebih dahulu harus tahu dulu judul penelitiannya. Di sini judul penelitiannya adalah perbedaan tinggi tanaman dan jumlah bongkol jagung yang ditinjau dari pemberian dosis pupuk yang berbeda dan frekuensi penyiraman. Variabel pada penelitian ini ada variabel dependen dan independen. Jadi ada variabel bebas dan terikat, di mana dependennya adalah tinggi tanaman dan jumlah bongkol, sedangkan independennya itu adalah penyiraman dan frekuensi penyiraman dan dosis pupuk. Ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalahnya ada 6. Di sini ada beberapa seperti apakah ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap pemberian dosis pupuk, kemudian terhadap pemberian frekuensi penyiraman yang berbeda. Kemudian kita akan melihat dari frekuensi penyiraman manakah tanaman yang paling tinggi, kemudian dari dosis pupuk manakah tanaman yang paling tinggi. Hal yang sama juga untuk jumlah bongkol. Oke. Kemudian di sini ada hipotesis. Nah, tapi karena tadi dibagikan beberapa K-sampel ya. Nah, di sini dia hipotesisnya juga ada K-sampel, artinya lebih dari 2. Di sini ada hipotesis yang pertama, tidak ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap pemberian dosis. Kemudian hipotesis yang kedua, tidak ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap pemberian frekuensi penyiraman. Kemudian hipotesis yang ketiga, yaitu tidak ada perbedaan tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap interaksi dosis pupuk dan frekuensi penyiraman yang berbeda. Nah, jadi ada 3 hipotesis, ada hipotesis 0 dan ada hipotesis A. Oke, langkah-langkahnya di sini kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data. Tahap pertama kita melakukan uji normalitas. Kita buka dulu untuk aplikasi SPSS kita. Oke, di sini teman-teman SPSS itu ada 2 layar ya, ada 2 layar yang akan muncul. Ada untuk layar data, kemudian ada juga untuk layar outputnya. Jadi yang akan kita baca nanti di outputnya. Oke, jadi untuk SPSS ini butuh loading yang lumayan. Nah, ini adalah untuk layar pada bagian data. Nah, untuk data ini itu ada 2 jendela, yaitu data view dan variable view. Langkah pertama kita harus memberikan variable view-nya.
Jadi kita harus memberikan variabel untuk data yang akan kita copy ke data view nantinya. Jadi langkah pertama kita menulis di variabel view ada penyiraman. Di situ saya singkat dengan siram. Oke, saya buka dulu outputnya ya, karena kita nanti mau melihat outputnya. Oke, kita tunggu. Masih loading. Oh ya, oke. Nah, ini nanti layar outputnya. Nanti pada saat kita analisis nanti akan muncul layar hasilnya di output ini. Oke, nah di sini kita kembali ke layar data view. Untuk di bagian layar data itu ada, kita lihat di variable view. Variable view tadi saya memberikan nama penyiraman itu saya singkat siram, pemupukan saya singkat pupuk, kemudian tinggi tanaman. Nah, untuk tinggi tanaman ini jangan pakai spasi ya teman-teman ya, karena di SPSS tidak pakai spasi. Kemudian jumlah bongkol. Nah, untuk penyiraman di sini tadi penyiraman dilakukan 3 ya. Ada yang tidak ada penyiraman atau S0. Di sini saya memberi label 1. Kemudian penyiraman 1 kali seminggu S1 dengan value-nya 2. Kemudian penyiraman 3 kali seminggu S2 dengan value-nya 3. Nah, ini sama dengan yang kemarin. Kita masukkan di label, kemudian oke. Pada pupuk di sini juga sama karena dosis pupuk yang diberikan juga berbeda. Ada 3 dosis, ada dosis 1%. Saya beri label value 1, kemudian 2%, saya label 2, 3%, saya beri label 3. Oke, kalau sudah baru kita copy data kita tadi. Nah, ini adalah data-data yang kita copy dari soal tadi yang di Word tadi ya. Nah, jadi kita copy datanya. Di sini ada 36, di mana dari 36 itu penyiramannya kita lihat ada 3 tahap penyiraman, di mana tiap penyiraman ini menggunakan dosis pupuk yang berbeda. Ada yang dosis 1% di mana sebanyak 4, kemudian dosis 2% sebanyak 4, dosis 3% juga sebanyak yang 4. Nah, ini adalah untuk penyiraman yang tidak ada penyiraman atau yang S0 tadi. Kemudian untuk yang 2 atau S1 dilabelkan 2, itu juga sama, dilihat dari dosisnya pupuk ya kan. Dosisnya pupuk juga untuk penyiraman juga ada 1%, 2%, 3%. Hal yang sama juga untuk yang ketiga atau penyiraman yang 3 kali seminggu, di mana juga dilihat dari dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk pupuknya. Langkah pertama kita adalah untuk melakukan uji kenormalan, tapi bukan langsung ke tahap yang seperti awal kemarin ya. Tapi kita langkah di sini kita melakukan standarisasi residu dengan mengklik Analyze General Linear Model Univariate. Nah, kemudian di sini kita akan yang kita masukkan itu adalah dependennya kita lakukan residu, yaitu yang pertama adalah dependen kita tadi ada 2, ada tinggi tanaman dan ada jumlah bongkol. Kita klik salah satu dulu, jumlah bongkol kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik standar reset, continue. Nah, di sini muncul outputnya, tapi kita di sini tidak fokus ke outputnya. Ini masih loading ya.
Oke, situ sudah muncul outputnya, tapi kita tidak fokus ke output, tapi kita fokus ke data view. Diperhatikan di data view-nya muncul satu kolom baru lagi, yaitu hasil dari standar residu untuk residu yang awal tadi yang kita masukkan. Berikutnya, karena dependen kita ada 2, tadi sudah jumlah bongkol, sekarang kita lanjut ke tinggi tanaman ya. Tinggi tanaman kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik save. Dari save kita centang standarized-nya, continue, dan terus oke. Nah, muncul ini outputnya. Jadi untuk SPSS itu benar-benar perlu loading yang sabar kita menunggunya gitu ya. Kita lihat untuk datanya yang tadi. Di data tadi pada SPS tadi akan muncul kolom baru lagi, di mana itu merupakan standar residu untuk penyiraman ya. Bukan, tinggi tanaman ya. Karena tadi di awal sudah jumlah bongkol, sekarang kita ke tinggi tanaman. Nah, oke, kita coba buka untuk yang data tadi. Lama ya, sebentar ya. Oke, sudah muncul. Ini adalah tabel ZR2. Itu adalah standar residu untuk tinggi tanaman. Ya, sudah dapat standar residu untuk jumlah bongkol dan standar residu untuk tinggi tanaman. Nah, maka standar residu inilah yang kita masukkan ke lakukan untuk uji normalitas. Oke, mohon maaf. Oke, kita klik tahapannya sama, tapi datanya yang kita masukkan itu adalah bukan tinggi tanaman lagi, tapi yang kita masukkan adalah standar residu untuk 2 variabel yang beda tadi ya. Kita klik analyze, descriptive, kemudian explore. Nah, di sini yang kita masukkan itu adalah dependennya. Dependen yang kita masukkan itu adalah ada 2, residu jumlah bongkol dan standar residu untuk tinggi tanaman. Oke, kemudian kita klik plots. Kita klik plots, kita centang normality karena kita mau melihat uji kenormalannya, kemudian continue, kita lanjutkan dengan oke. Oke, nah di sini baru kita lihat ke outputnya. Nah, normality kita lihat. Kita tunggu ya. Masih loading. Oke, masih proses dia, explore masih
Nah, oke, sudah mulai muncul. Perlahan kita lihat. Oke, di sini muncul test of normality. Kita lihat test of normality untuk standarisat residual jumlah bongkol dan residual tinggi tanaman. Nah, karena data kita itu kurang dari 50, maka uji normal yang kita perhatikan di sini adalah di Shapiro Wilk. Di sini di Shapiro Wilk untuk nilai signifikannya yang pertama 0,65 untuk residual jumlah bongkol, kemudian 0,665 untuk residual tinggi tanaman. Nah, syarat dia untuk normal jika data signifikan hitungnya lebih dari 0,05 atau lebih dari signifikan ketetapan. Ketetapan kita tadi 5% ya, maka data normality-nya ini kita coba kopikan ke lembar penyelesaiannya. Nah, di sini di Word-nya sudah dikopikan. Muncul untuk tes normality-nya. Agak sedikit ini ya, loading-nya. Oke, ini dia analisis untuk uji normalnya. Dari datanya dapat disimpulkan bahwa untuk tinggi tanaman dan jumlah bongkol itu sama-sama lebih dari 0,05, di mana dia besarannya 0,665 dan 0,065, maka dia lebih dari signifikan. Diasumsikan bahwa untuk uji normalitasnya terpenuhi. Ya, nah, jika uji normalitasnya terpenuhi, berarti kita bisa lanjut ke uji homogenitas. Untuk homogenitas itu kita buka SPSS, kemudian analyze general linear model, kemudian univariate. Univariate. Nah, di sini kita perhatikan, kita masukkan dependennya tinggi tanaman. Kemudian fix vektornya pupuk dan penyiraman. Nah, di sini tadi standarisatnya sudah kita hidupkan, sekarang kita matikan. Oke, berarti kita tidak menggunakan standarisat lagi. Kemudian klik option. Di sini karena kita mau melakukan uji homogenitas, klik option. Dari sisi yang ada di vektor interaction itu kita pindahkan ke displayment, yaitu untuk terkait pupuk, kemudian penyiraman itu bagaimana terkait pupuk dan penyiraman. Kemudian kita mengklik homogeneity karena kita ingin melihat homogennya. Kemudian untuk display deskriptifnya juga kita centang. Setelah itu baru kita continue dan oke. Kita lihat untuk hasilnya, outputnya. Nah, karena dependen kita itu ada 2 ya, jadi ini baru untuk yang tinggi tanaman. Untuk yang tinggi tanaman kita lihat nilai homogenity-nya atau homogenitasnya di pada tabel Levine test. Kita lihat di sana nilai signifikan untuk homogenitasnya seperti apa. Apakah dia lebih dari 0,05 atau dia kurang dari 0,05? Jadi jika dia lebih dari 0,05 berarti dia homogen, tapi jika dia kurang dari 0,05 berarti dia tidak homogen atau berbeda. Oke, kita tunggu. Ini masih loading ya.
Kita tunggu ya, masih loading, not responding. Karena banyak yang dibuka tadi. SPSS-nya kita buka, Word-nya kita buka. Oke, sudah muncul. Nah, ini adalah homogeneity-nya. Leuven test of quality, di mana untuk uji homogenitas pada tinggi tanaman itu nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu berada di nilai 0,262, di mana diasumsikan bahwa untuk variansinya itu dia sama atau homogen ya. Kemudian kita coba kopikan ke Word-nya. Kita copy ke Word-nya. Di sini juga kita cantumkan untuk tes homogeneity of variance-nya terhadap tinggi tanamannya tadi, dia berada di kisaran 0,26 sekian. Maka diasumsikan kalau dia itu adalah normal. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan tes homogeneity of variance-nya untuk tadi tanaman jagung ya. Tinggi tanaman jagung. Sekarang kita ke jumlah bongkolnya. Nah, di sini dari jumlah bongkol diperoleh nilai signifikannya adalah 0,636. Jadi kalau kita perhatikan nilai signifikan homogeneity baik untuk tinggi badan maupun untuk homogenitas untuk jumlah bongkol juga dia sama-sama di atas 0,05. Nah, ini dia. Kalau jumlah bongkol nilai signifikannya 0,636. Kalau untuk tinggi tanaman nilai signifikannya berada di 0,262. Nah, artinya jika uji normal terpenuhi, kemudian kita perhatikan nilai homogenitasnya juga lebih dari 0,05, maka diasumsikan bahwa homogenitasnya terpenuhi. Normalitasnya terpenuhi, homogenitasnya terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, itu adalah uji two-way ANOVA. Nah, untuk uji two-way ANOVA, langkahnya tadi sama dengan langkahnya untuk homogenitas, tapi di sini yang kita perhatikan untuk uji ANOVA-nya itu adalah di bagian test of between ya. Nah, ini test of between kita lihat untuk tinggi badan terhadap pupuk dosis pemupukan, kita perhatikan nilai signifikannya bernilai 0,016 atau lebih dari kurang ya, 0,016 atau kurang dari 0,005, maka diasumsikan H0-nya diterima. Artinya H0-nya kurang ya. Benar, salah. H0-nya ditolak karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Artinya adalah adanya perbedaan. Jadi kalau H0-nya ditolak berarti HA-nya diterima. HA tadi adalah ada perbedaan. Berarti kesimpulannya H0-nya ditolak dan ada perbedaan rata-rata antara tinggi tanaman dengan dosis pemupukan, yaitu sebesar 0,16. Hal yang 0,016. Hal yang sama juga untuk hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua kita perhatikan perbedaan tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap
frekuensi penyiraman. Di sana didapat nilainya adalah 0,056 atau lebih dari 0,05, yang artinya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak berarti dia ada perbedaan. Oke ya, H0-nya ditolak. Dia lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,056. Artinya H0-nya diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak tadi kurang ya. H0-nya diterima, yaitu artinya adanya perbedaan rata-rata terhadap frekuensi penyiraman. Oke. Kita lihat untuk hipotesis yang ketiga. Hipotesis yang ketiga antara tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap interaksi dosis pupuk dan frekuensi penyiraman. Nah, jadi di sini kita lihat tadi kita fokuskan di tabelnya tadi untuk yang siram aja, kemudian kita fokuskan untuk yang pupuk saja. Nah, di sini kita perhatikan untuk outputnya adalah siram, pupuk bintang siram, artinya pupuk dan siram. Kita lihat nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000. Artinya dia kurang dari 0,05. Dia kurang dari 0,05 berarti dia H0-nya ditolak. H0-nya ditolak berarti HA-nya diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata terhadap pemberian dosis pupuk dan frekuensi. Oke. Berikutnya kita ke kesimpulan. Langkah berikutnya adalah ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu menjawab dari rumusan masalah tadi, apakah ada perbedaan rata-rata antara tinggi tanaman dan jumlah bongkol terhadap pemberian dosis pupuk. Nah, didapatkan tadi kesimpulannya adalah adanya perbedaan atau terdapat perbedaan rata-rata terhadap pemberian dosis pupuk. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata terhadap pemberian frekuensi penyiraman? Jawabannya tidak terdapat karena H0-nya diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan rata-rata. Oke. Berikutnya kita menjawab untuk rumusan masalah berikutnya terkait dari bagaimana tinggi tanaman terhadap penyiraman, kemudian bagaimana tinggi tanaman terhadap pemupukan. Kemudian mau dilihat bagaimana tingkat jumlah bongkol jagung dengan dosis pemupukan. Kemudian bagaimana jumlah bongkol terhadap frekuensi penyiraman. Nah, di sini yang ketiga adalah frekuensi penyiraman yang manakah yang mendapat tanaman mendapat paling tinggi. Nah, di sini kita fokus ke pupuk ya. Tanaman yang sini ada pupuk, ada siram. Jadi tergantung apa pertanyaannya. Kalau yang ditanya itu adalah frekuensi penyiraman, berarti kita fokus ke siram terhadap tanaman yang paling tinggi. Di sini nilai paling tinggi itu adalah 11,362. Ini berada di penyiraman 1 kali seminggu. Kemudian untuk pemupukan, pengaruh melihat perbedaan tinggi tanaman terhadap pemupukan. Di sini nilai tertingginya ada di pupuk 3% dengan dosis 3% sebesar 11,437. Nah, hasil output di SPSS kita coba kopikan ke Word-nya kita agar mudah untuk menyimpulkannya. Oke, ini tadi penyiraman. Sekarang kita ke
pemupukan. Oke, dapat nilainya adalah 11, sekian sehingga dia berada di pupuk yang ketiga. Hal yang sama juga dilakukan untuk di SPSS, tapi nanti standar dependennya kita ganti untuk yang jumlah bongkol. Kalau tadi di SPSS-nya tapi dependennya itu adalah tinggi tanaman, maka kita ganti dengan jumlah bongkol. Oke. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti kita mau buka di forum diskusi kita ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada latihan, di mana dengan latihan ini teman-teman bisa mencoba menguji kemampuan teman-teman dengan contoh yang sudah ada, tapi di sini ada latihan dengan soal yang berbeda. Jadi nanti step-stepnya sama dengan yang contoh, nanti bisa teman-teman kerjakan bagaimana prosedurnya. Oke, di sini ada soalnya, soal latihan. Kita coba baca sama-sama ya untuk pertanyaan soal dari tuai ANOVA ini. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil panen ketika varietas jeruk dan penggunaan jenis pupuk yang berbeda untuk memengaruhi hasil panen. Jadi dia akan melihat varietas jeruk yang berbeda dengan jenis pupuk yang berbeda. Untuk keperluan penelitian, dia terdiri atas 2 pot, menggunakan 12 pot yang sama di mana masing-masing 4 perlakuan pupuk yang berbeda. Berikut data hasil pengamatan yang dilakukan. Di sini kita memberi taraf signifikannya sebesar 5%. Nah, ini adalah datanya. Ada jenis pupuk P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ada jenis kelompok varietas jeruknya. Ada jeruk 1, ada jeruk 2, ada jeruk 3. Nah, ini data-datanya. Silakan nanti teman-teman coba di SPSS teman-teman. Nanti untuk pengumpulannya, kapannya, dan bagaimananya nanti bisa dilihat di forum diskusi kita. Oke. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekhilafan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.